Shalom saudara, selamat pagi. Selamat pagi pasukan terdahsyat, amin. Saya percaya kita semua di tempat ini sudah dilantik menjadi pasukan terdahsyat, amin. Saudara, pagi ini kita mau sama-sama belajar. Tadi malam saya sharing di ibadah anak muda tentang submit, saudara. Submit itu kalau boleh diartikan adalah penundukan diri. Mungkin kita gampang mengucapkan, oh ya kita menundukkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi untuk mempraktekkan submit, untuk mempraktekkan penundukan diri itu sejujurnya tidak mudah, saudara. Saya pun masih belajar. Untuk kita menundukkan diri, punya kerendahan hati yang tadi kita nyanyikan. Hineni aku Tuhan, punya ketaatan mutlak, punya penyerahan total. Seluruhnya hanya bagi Tuhan. Untuk mempraktekkan itu tidak mudah seperti apa yang kita ucapkan. Tapi saya percaya kita pasukan terdahsyat yang diberi kemampuan dan kuasa untuk bisa mengerjakan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Amin. Pagi ini kita mau sama-sama buka dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 6 sampai 10. Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai 10. Berkata seperti ini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Coba ayat 7 ditampilkan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat ini menjadi ayat yang penting yang harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya katakan untuk kita bisa menundukkan diri di hadapan Tuhan dan bahkan di hadapan pemimpin, tidak semudah ketika kita mengucapkan, ya saya mau menundukkan diri saya di hadapan Tuhan. Mempraktekkan penundukan diri di hadapan Tuhan perlu yang namanya hasrat dan kemauan, saudara. Tapi selama si jahat ini masih terus menempel dan membisikkan dalam hidup setiap kita, udahlah ngapain sih Tuhan-Tuhanan. Kadang kita mungkin pernah ada yang mikir kayak gitu. Katanya Tuhan udah mau datang dari beberapa tahun yang lalu, tapi mana sampai sekarang. Udahlah cukup, kamu gak usah yang rajin-rajin amat, atau kamu gak usah yang terlalu frontal-frontal sekali. Katanya mau datang tapi gak datang-datang. Terkadang ketika kita memikirkan hal itu, Bapak Ibu Saudara, atau mungkin terbesit dalam pikiran, itulah yang si iblis hembuskan dalam hidup kita. Dan selama kita gak melawan itu, dan kita nggak menundukkan diri di hadapan Tuhan, ini akan terus ada dalam hidup setiap kita. Penundukan diri artinya kita benar-benar menyerahkan hidup kita dari A sampai Z, dari atas kepala kita sampai kaki kita di hadapan Tuhan. Ayat 7 dikatakan, tundukkanlah dirimu kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketika kita bisa menundukkan diri di hadapan Tuhan, saya percaya setiap hembusan-hembusan yang iblis mungkin kerjakan setiap hari dalam hidup kita, itu akan membuat dia lari dari hidup kita. Karena apa? Karena kita mengizinkan Tuhan masuk dengan cara kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Tadi malam saya sempat menyinggung tentang dosa kebiasaan, saudara.
Mungkin hal kecil, mungkin kesalahan kecil yang tidak frontal. Mungkin dosa besar kita bisa artikan kita membunuh, kita mencuri, atau kita berzina, itu dosa besar. Tapi dosa kebiasaan, tadi malam saya ngomong di anak-anak muda, dosa kebiasaan. Hal simpel yang kalian sering lakukan apa? Kamu tahu kamu udah harus waktunya kamu baca Alkitab. Tapi ketika kamu lagi main game, kamu bilang, aduh nanggung, bentar lagi. Aduh tanggung, sedikit lagi. Atau mungkin ketika kamu, saya bilang, kamu berbohong, kan bohong buat kebaikan. Kasihan nanti kalau misalnya dimarahin sama orang tuanya, kasihan. Misalnya contoh, dia pulang sekolah, harusnya ada les, mereka nggak les, mereka bolos les. Pulang sampai malam, dan orang tuanya nanya, kamu dari mana? Lalu jawab, habis les mah. Hal yang mungkin kita ucapkan biasa dari mulut kita, tapi itu tidak biasa di hadapan Tuhan. Dosa kebiasaan yang sering kita lakukan, berbohong, menunda-nunda, mengesampingkan, yang mungkin tanpa sadar itu selalu terulang dalam hidup kita. Itu akan membuat dosa itu menjadi besar di hadapan Tuhan. Perlu penundukan diri, perlu ketaatan mutlak, dan perlu penyerahan total untuk kita bisa menghardik, membuang dosa-dosa kebiasaan itu dalam hidup setiap kita. Penundukan diri Bapak Ibu Saudara, artinya seia, sekata, Tuhan jawab, ya, kita pun iya. Tuhan berkata A, kita pun merespon dengan A. Tapi yang tadi saya katakan, terkadang tidak mudah untuk dipraktekkan, tidak mudah untuk dilakukan. Tuhan maunya A, tapi kita menawar B, C, D, E, sampai Z. Tuhan maunya kita ke sini, tapi kita menawar, ke sini aja Tuhan. Tuhan maunya kita baca 30 pasal setiap hari. Aduh gak kuat Tuhan, 10 aja, boleh enggak? Terkadang kita menawar, mengesampingkan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, saudara. Kalau tidak ada penundukan diri dalam hidup kita, kita sering berdoa minta berkat, kita sering berdoa minta jawaban. Kalau kita nggak start dari hal ini, mustahil kita akan menerima itu dengan cepat. Tapi saya percaya ketika kita tahu siapa Tuhan kita, siapa Tuhan kita. Tadi kita nyanyikan, inilah aku hanya budak yang mengabdi dengan cinta. Tuhannya itu siapa sih? Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa, amin. Tuhan Allah itu adalah Tuhan kita. Kita ini budak yang mengabdi dengan cinta. Yang namanya Tuhan dan budak itu selalu punya komunikasi setiap hari. Yang namanya Tuhan dan budak itu pasti bertemu setiap hari. Kemana tuannya melangkah, kemana tuannya pergi, kemana tuannya melakukan hal apapun, budaknya itu pasti ngikut. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Kita ini budak yang mengabdi dengan cinta. Dan Tuhan adalah Tuhan kita. Di saat kita mengerti akan hal penundukan diri ini, dan kita tahu siapa Tuhan dalam hidup kita, saya percaya ada berkat yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Kita mau sama-sama buka dari Amsal ayat Amsal 27 ayat 18. Amsal 27 ayat 18 berkata seperti ini. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Di sini
Dikatakan kata menjaga dalam terjemahan aslinya adalah samar, saumar, yang berarti setia, sungguh-sungguh berpegang, mengikuti, patuh, taat, dan berjaga-jaga seperti apa yang Ibu Gembala kita dapat berjaga-jaga di awal tahun ini. Waspadalah. Ketika kita bisa menjaga Tuhan kita yang tinggal dalam hidup kita ini, kita memelihara Tuhan, Roh Tuhan dalam hidup setiap kita, maka kita akan memakan buahnya. Kita akan menikmati buahnya asalkan kita bisa menjaga. Dan arti kata Tuhan dikatakan, diterjemahkan down, yang berarti punya wewenang atau otoritas di atas kita. Tuhan punya wewenang atas hidup kita. Amin. Tuhan punya otoritas tertinggi atas hidup kita. Barang siapa bisa menjaga Tuhannya, maka akan menikmati buahnya. Barang siapa bisa menundukkan diri di hadapan Tuhan dan menjaga Tuhan dalam hidup setiap kita, menjaga Roh Tuhan dalam hidup setiap kita, maka kita akan menikmati hasilnya. Tanggal 6 nanti kita akan merayakan Purim di tempat ini. Kembalikan keadaan. Itulah waktu di mana kita akan menikmati buah-buah itu. Tetapi apakah hari-hari ini saudara, ada penundukan diri yang total dari hidup kita kepada Tuhan? Apakah benar-benar kita mau menerima buah itu tanpa kita membayar harganya? Atau kita mau terima buah itu dan kita bayar harganya? Dan ketika kita membayar harganya itu, saya percaya hari-hari ke depan buah-buah itu akan turun dengan sangat dahsyat dan sangat banyak dalam hidup kita, asalkan hari-hari ini tundukkan diri kita, lawanlah si iblis, maka dia akan lari dari hidup kita. Kosongkan diri kita, biar Tuhan kita yang tinggal di sini. Barang siapa bisa menjaga, maka akan menikmati buahnya dan akan dihormati. Dua hal saudara yang akan kita terima ketika kita bisa menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama buka dari Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26 berkata seperti ini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Berkat pertama, hal pertama yang kita akan terima ketika kita bisa menundukkan diri di hadapan Tuhan adalah ayat ini. Kita akan dihormati. Kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Asalkan kita tahu betul siapa yang kita jaga dan siapa yang kita layani dan kepada siapa kita menundukkan diri kita. Yohanes 12 ayat 26. Tuhan berjanji kepada siapapun yang melayani, kemanapun Tuhan melangkah, di situ kita berada. Kemanapun Tuhan menyuruh kita, atau mungkin Tuhan pengen kita melayani apa, di situ kita berada. Maka Tuhan akan memberikan kehormatan kepada orang-orang yang setia dalam melayani Tuhan. Tuhan akan memberikan kehormatan kepada orang-orang yang menundukkan diri dan menjaga Tuhannya. Sampai dia datang yang kedua kali, Tuhan dapati kita setia. Maka ada honor, ada kehormatan, kemuliaan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Asalkan balik lagi, back to basic, menundukkan diri. Itu hal yang penting yang harus kita kerjakan. Yang kedua, yang terakhir, kita akan sama-sama buka dari Amsal 28 ayat 20.
Amsal 28 ayat 20. Berbunyi seperti ini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ngerti ya? Orang yang bisa dipercaya, yang bisa menundukkan diri, yang bisa menjaga tuannya, akan mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang hanya mementingkan dengan instan gimana caranya saya bisa kaya, bisa dapat berkat tanpa harus mau membayar harga, dikatakan apa? Dia tidak akan luput dari hukuman. Hal kedua, saudara, yang bisa kita dapat ketika kita bisa menundukkan diri di hadapan Tuhan adalah kita akan mendapatkan upah yang sangat banyak. Asalkan kita dipercaya dan dikenali oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21-23 berkatakan di situ, kalau nanti kita baca di rumah, ketika hari-hari terakhir kita berseru dalam nama Yesus, kita bernubuat dalam nama Yesus, tapi hati ini tidak pas di hadapan Tuhan. Endingnya apa? Tuhan berkata, siapa kamu? Dan Tuhan tidak mengenal kita. Apakah kita mau seperti itu, saudara? Dengan jelas Amsal 28:20, yang bisa dipercaya itulah yang akan dapat berkat. Yang bisa menundukkan diri, yang bisa menjaga tuannya, itulah yang akan diberikan buah oleh Tuhan. Tapi kalau kita cuma mikir buah tanpa mau proses, kita cuma mikir gimana caranya kita hidup berkelimpahan tanpa kita mau berusaha, maka dikatakan apa? Tidak akan luput dari hukuman. Balik lagi kepada kita, saudara. Maukah kita menikmati buah yang sudah Tuhan sediakan dan akan diturunkan nanti dalam hidup kita? Dengan cara kita menundukkan diri, menjaga Tuhan kita, dan bisa dipercaya. Maka kedua hal tadi, kita akan mendapatkan honor, kita akan mendapatkan upah dari penundukan diri kita kepada Tuhan. Itulah yang akan kita nikmati. Tapi kalau kita gak bisa menundukkan diri, menyerahkan hidup kita, mungkin kita bisa mengucap hineni dengan sangat gampang, hineni. Tapi apakah kita bisa mempraktekkan itu dalam hidup setiap kita? Kadang kita jatuh ketika kita disinggung sedikit, langsung marah. Ditegur sama pemimpin, langsung kecewa. Ditegur sama rekan pelayanan, langsung kecewa. Saudara, itu bukan waktunya kita mengalami akan hal itu hari-hari ini. Itu udah hal yang harus kita buang jauh-jauh. Hal baper, hal yang istilahnya gampang kesinggung, udah bukan waktunya kita mengalami itu hari-hari ini. Tapi saya percaya Tuhan menjanjikan hal yang besar, hal yang kuat dan hal yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Asalkan kita cukup satu, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kita akan menikmati buah-buahnya. Kita akan menikmati upahnya. Kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Asalkan kita tunduk, lawan iblis dalam hidup kita. Tinggalkan dosa kebiasaan kita. Tinggalkan kesalahan kita. Tinggalkan hal kebaperan kita yang gampang kesinggung, gampang marah, gampang emosi. Maka kita akan melihat Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat dalam hidup kita. Saya percaya kita semua di tempat ini akan menikmati buah-buahnya, amin. Akan menikmati hasilnya, akan menikmati panennya. Karena saya percaya inilah yang Tuhan akan genapkan dalam hidup kita, amin. Amin. Percaya kita akan menikmati itu semua, saudara. Percaya kita akan menikmati buahnya dan panennya. Karena inilah musimnya kita menikmati buah dan panen itu. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.